Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Dr. Setiadi MSI, beserta ibu-ibu dan Bapak Wakil Dekan. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra MA MPhil. Yang saya hormati para guru besar dari lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, yang saya hormati Ibu Bapak dosen dan Ibu Bapak tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Alhamdulillah, dengan menutur hamdu kepada Allah yang Maha Penentu, kita bisa berkumpul di gedung yang megah ini, gedung Raden Sugondo lantai 7. Tiada lain untuk bersilaturahim, bertatap muka, saling menguatkan persaudaraan kita selaku keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya. Dan tentu saja sebelum saya menyampaikan sedikit hikmah syawalan atau kalau tausiah itu rasanya terlalu tinggi ya. Tausiah itu harus ya orang yang sangat pintar ya. Ini ceramah kecil-kecilan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya selaku pribadi tentu saja mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Dan minal aidin wal faizin, semoga kita kembali ke fitrah. Bening hati, bening pikiran, bersih hati, bersih pikiran. Itu namanya fitrah. Karena manusia itu tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan yang diproduksi setiap hari, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka kewajiban kita adalah memohon maaf. Apalagi saya selaku anggota, dosen di Fakultas Ilmu Budaya pasti ada khilaf dan salah kepada seluruh pimpinan fakultas, kepada ketua departemen, ketua prodi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pada hari ini insya Allah bersih hati, bersih pikiran kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita bicara tentang syawalan, kalau dalam bahasa lain istilahnya halal bihalal ya, itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta berdiri sendiri syawalan itu. Nah, syawalan ini didahului dengan rangkaian kegiatan ibadah sebelum dan selama bulan Ramadan. Di antara ibadah mahdhah itu ibadah yang build up ya dari Gusti Allah. Tidak ada bila kaifa dalam istilah filsafat Islam, itu bila kaifa tanpa harus ditanya-tanya. Jadi ibadah puasa itu termasuk ibadah yang build up dari Allah, tetapi banyak mengandung unsur sosial dan budaya. Misalnya kita sebelum memasuki bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan tarhib Ramadan, ya, kegiatan-kegiatan menyambut bulan Ramadan. Bahkan kalau para kiai kampung, ajengan kampung kalau di Jawa Barat itu laku laris itu, diundang kemana-mana untuk memberikan ceramah tarhib Ramadan, yang mengucapkan selamat datang kepada bulan suci Ramadan. Nah, ini mengundang banyak orang, ya, baik itu guru, dosen, pekerja, pejabat, masyarakat biasa dan sebagainya. Nah, kemarin
saya kira di hampir semua provinsi, di kota-kota di provinsi di Indonesia, banyak yang menyediakan tarhib Ramadan. Dan itu tidak keringan, pasti ada nyamiannya. Bahkan ada makan siangnya. Dan ini berarti ibadah Ramadan itu mengundang ya, atau mengandung unsur sosial dan budaya. Kemudian yang kedua setelah tarhib Ramadan, umat Islam yang melaksanakannya itu sholat malam, sholat tarawih. Sholat tarawih ini yang menarik adalah sebetulnya kalau zaman Nabi Muhammad SAW namanya qiyamul lail, bukan sholat tarawih. Qiyamul lail itu bangun di tengah malam untuk sholat malam. Jadi kalau sholat di bukan bulan Ramadan namanya tahajud. Nah di bulan Ramadan orisinalitasnya atau perintah orisinalnya adalah qiyamul lail. Jadi wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan. Asaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu kata Gusti Allah. Bangunlah engkau di tengah malam untuk sholat tahajud. Nah sholat tahajud bulan Ramadan ya sholat tarawih itu. Yang dilaksanakan kurang lebih jam 2 malam. Tetapi ada interpretasi dari ulama. Ada penafsiran, ada reinterpretasi dari ulama. Kalau Rasulullah itu di Masjidil Haram sholat tarawih itu hanya 3 malam. Beliau tidak mau seterusnya karena takut ini dijadikan sholat wajib. Makanya beliau sholat di rumah hari keempat sampai hari terakhir. Nah, di Masjidil Haram ketika Rasulullah sholat tarawih itu bacaannya panjang-panjang. Bisa surat Al-Baqarah itu dibaca 4 kali. Sampai lelahnya luar biasa. Makanya dalam setiap salam itu namanya tarwih. Tarawih itu ya selonjoran ya. Kalau bahasa Sundanya Kang Aiman ya, Pak Tatang itu yang hunjar gitu ya. Selonjoran karena apa? Karena capek, Prof Edi. Lama. Bacaannya panjang-panjang dan pelan-pelan. Nah, makanya direinterpretasi oleh masyarakat Indonesia ya dengan cara sholat tarawihnya itu 23 rakaat tapi super cepat, patas. Itu banyak di kampung-kampung di tempat saya itu. Dan saya tidak kuat. Jadi saya baru mengucapkan alhamdulillah sudah ruku. Wah nggak kuat saya. Mundur. Akhirnya saya sholat tarawih di rumah. Walaupun di masjid pesantren, santri-santri pada sholat, saya di rumah. Ya ikut-ikutan Nabi begitulah. Apalagi masa pandemi kan santri ribuan itu Profesor Bening takut kena juga saya. Ya, kena virus maksudnya itu. Jadi lebih baik di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tarawih itu hakikatnya istirahat ya dalam rangkaian sholat tarawih yang panjang itu, yang bacaannya panjang. Makanya kalau kami di pesantren kami itu minta kepada imam pendek-pendek, yang juz amma saja gitu. Tapi ya 11 pendek-pendek, jadi cepat. Karena apa? Karena kita banyak pekerjaan, apalagi harus menulis artikel. Menulis macam-macam kan. Jadi memang banyak pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah sholat tarawih kemudian ada sahur. Nah sahur itu malasnya bukan main karena kita masih ngantuk ya. Tapi Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian bermakan sahurlah karena makan sahur itu ada berkah Allah. Ada pahala yang besar. Nah maka kita walaupun 1, 2, 3 suap nasi ya kita usahakan sahur, walaupun hanya dengan ya nasi putih, kecap, ya yang cepat ya nok ceplok gitu ya, telur ceplok ya sudah cukup, insya Allah kuat sampai maghrib. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian setelah kita sahur kita puasa, setelah imsak sampai datang maghrib. Nah kemudian di antara itu kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran. Nah ini juga ada yang menarik. Tadarus itu dalam bahasa Arab, di sini banyak teman-teman bahasa Arab. Itu sebetulnya tadarus itu saling memahami, saling mendalami Al-Quran. Tapi reinterpretasi dari masyarakat. Itu tadarus itu baca Al-Quran, jadi bukan hanya baca sebetulnya. Tadarus yang membaca dan menafsirkan.
ya, mendiskusikan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya tadarus. Tapi di kampung-kampung tadarus cukup baca Al-Qur'an saja, cukup mungkin 1 surat, 2 surat. Nah, ini mestinya ke depan ya. Dalam pikiran saya, Ramadan itu juga digunakan untuk memperdalam isi Al-Qur'an agar kita menjadi lebih baik. Isi Al-Qur'an itu luar biasa. Begitu tolerannya Islam itu, begitu tasamuhnya Islam. Begitu damainya dalam ajaran Islam, mengajarkan kepada pemeluknya untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolong kalian di dalam kebaikan dan takwa, bukan bertolong menolong dalam kejahatan, dalam permusuhan, bukan. Itu salah besar. Semua hamba Allah itu, manusia di dunia adalah saudara kita, bukan musuh kita. Ini yang harus menjadi introspeksi bagi umat Islam khususnya. Baik, kemudian setelah tadarus Al-Qur'an, kemudian ada malam Lailatul Qadar. Malam dari 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu malam ganjilnya itu direncanakan atau diajarkan ada malaikat Jibril dan para malaikat turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mendoakan. Nah, Lailatul Qadar ini tradisi di kampung-kampung di tempat kami, itu setiap malam liburan itu ada tumpeng. Malam 21 itu tumpeng, nasi tumpeng. Malam 23 nasi uduk. Itu rutin itu. Jadi masyarakat banyak yang berbondong ke masjid. Walaupun tidak sholat tarawih. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya katakan sudah nggak apa-apa, kamu nggak usah. Mungkin kita husnudzon ya, berprasangka baik. Dia sudah sholat di rumahnya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa menikmati nasi tumpeng, nasi uduk. Ada teh manis, ada kopi, dan macam-macam. Ada nyamian yang khas kampung itu. Berarti di situ melibatkan sosial, melibatkan masyarakat. Dan masyarakat senang. Baik yang baik masyarakat yang kurang mampu, tapi masyarakat yang kaya. Yang kaya mungkin dari IBK-nya mungkin ya. Mungkin dari serdosnya, mungkin dari macam-macamnya. Diinfak sodakoh, Kak. Ya untuk malam liburan itu. Jadi luar biasa Prof. Edi. Senang mereka, anak-anak, orang tua, semua makan nasi tumpeng di masjid, di selasar masjid. Jadi ini ibadah mahdhah, ibadah yang build up dari Gusti Allah, tapi melibatkan banyak aspek sosial dan budaya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril dan hampir semua malaikat turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mendoakan agar orang-orang itu bisa hidup tenang, hidup bahagia. Bahkan di situ dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari disebutkan malaikat itu akan melaporkan kepada Allah untuk mencatat nasib setiap orang pada tahun berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin itu termasuk rezekinya, kematiannya, kemudian karir akademiknya, karir politiknya. Apakah Pak Ganjar Pranowo, apakah Pak Anies Baswedan, apakah Bu Puan Maharani akan jadi presiden apa tidak, itu ada di situ. Di Lailatul Qadar itu. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ya, yang jadi wakil dekan, yang jadi dekan, yang jadi rektor kita akan sebentar lagi rektor baru. Itu ada nanti dalam laporan malaikat kepada Allah. Setiap tahun, 1 tahun ke depan. Oke, tanazzalul. Nah, kemudian warruhu fi, dan Rasulullah mengatakan langit dunia ini padat
pada sumpah karena malaikat miliaran, dalam tafsir Tobari itu miliaran malaikat turun ke langit dunia untuk mendoakan kita. Allahu Akbar ya. Termasuk tadi itu mencatat karir akademik, karir sosial, karir politik kita setiap manusia. Ya. Termasuk juga endingnya kehidupan manusia. Kapan? Itu dalam surat Al-Qadar ada. Nah, setelah itu baru kita lebaran. Ya. Idul Fitri. Idul Fitri itu ditunggu bagi yang mudah lapar. Tapi sebetulnya Rasulullah itu menangis. Rasulullah bahkan malaikat juga menangis. Kenapa? Karena ini begitu sudah selesai ini Ramadan. Pada Ramadan itu 10 hari pertamanya penuh rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari terakhir adalah aitqun minannar. Diambil atau dihilangkan ancaman api neraka bagi orang-orang. Yang terakhir, nah, baru Syawalan. Syawalan itu halal bihalal. Saya mohon izin mengutip 2 ayat Al-Quran, surat Al-Imran 133, 134. Yang sering dibacakan oleh para mubaligh, mungkin Bapak Ibu sudah bosan ya. Tapi mudah-mudahan mohon sabar ya, karena mendengarkan Al-Quran tidak ada pahalanya. Mudah-mudahan tidak bosan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya terangkan satu persatu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Engkau sekalian bersegeralah minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dosa kita seperti apa. Kesalahan kita seperti apa. Yang langsung kepada Allah. Mungkin kita pernah gerundel. Mungkin kita pernah maksiat. Mungkin kita, apalagi zaman medsos sekarang, melihat hal-hal yang tidak bagus di dalam handphone kita. Luar biasa, kemaksiatan itu dalam hitungan detik bisa kita lihat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian wajannatin, bersegeralah engkau menggapai surga. Tadi Prof. Edi mengatakan, mana ada orang yang mau masuk neraka. Ayo kita gapai surga itu, jannah. Nah, dulu masih ingat saya waktu Syawalan Prof. Sangidu. Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Alam semesta ini surga. Uiddat lil muttaqina. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Nah, yang takwa itu siapa? Alladzina yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang takwa itu satu, orang yang suka menafkahkan hartanya, hasil IBK-nya, hasil uang kehormatan guru besarnya, hasil serdosnya, hasil penelitiannya, dan sebagainya. Sebagian baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedikit peceklik. Peceklik itu mungkin ya belum turun honornya ya, honor mengajar semester A. Itu fissarai wad dharrai. Jadi dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit kita dianjurkan untuk tetap sedekah walaupun hanya mungkin 20.000 atau mungkin 10.000 atau mungkin ya monggo lah ya, di samping zakat yang 2,5%. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu yang bisa menahan amarah. Wah, jadi pemimpinnya berat. Saya yakin Pak Dekan ini berat sebagai pemimpin. Prof. Edi, pemimpin. Berat. Siapapun menahan amarah. Suami ya di rumah tangganya pasti banyak menahan amarah. Mungkin jengkel kepada istrinya, jengkel kepada putra-putrinya. Siapapun yang bisa menahan amarah itu, waduh itu sudah muttaqin itu namanya, orang yang takwa. Ya. Saya termasuk yang banyak jengkel. Di Ciamis bukan di sini ya, di Ciamis. Nah, santrinya ada yang bolos, nggak sholat berjamaah, nggak ngaji kitab, nggak sopan, bicara kasar. Waduh ya Allah, saya ingat wal kadhiminal ghaidha. Tahan, jangan marah.
Apalagi dalam budaya Jawa saya tahu itu juga bagaimana menahan amarah. Itu pahalanya besar sekali. Nah, wal afina 'anin nas. Orang yang takwa itu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, kekhilafan orang lain. Salah mungkin dalam kata, salah dalam kebijakan, salah dalam langkah, salah dalam apapun. Ya. Nah, kemudian kita orang punya wewenang, punya otoritas, ya kita maafkan. Ya. Kita maafkan. Kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan kita termasuk pendengki. Apalagi pendendam, jangan. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka dengki, iri, hasut, dendam kepada siapapun. Kalau kita melihat teman, kolega, ya, mendapat nasib yang baik, mendapat gelar yang baru, mendapat apapun, alhamdulillah, bukan iri dengki. Kenapa? Kalau kita iri dengki, itu sama dengan mendelet semua amal baik kita, didelet oleh malaikat, dihapus. Bahaya Bapak Ibu sekalian, kita harus dari awal lagi menginvestasikan amal soleh kita, memproduksi amal soleh kita tidak mudah. Mendingan kalau panjang umurnya. Kalau pendek umurnya terus bagaimana? Jadi kita harus suka memaafkan orang lain. Ya. Dan kita nanti akan menjadi itu tadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di ujung ayat 134 Allah suka senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Berbuat baik dengan ucapan. Makanya di dalam Al-Quran, waqulu qawlan sadida. Bicara engkau dengan bahasa yang baik. Waqulu qawlan karima. Bicara engkau ya bahasa yang mulia, kata-kata yang mulia. Waqulu qawlan layyina. Berbicara engkau dengan kata-kata yang halus. Jangan kasar, jangan menyinggung orang lain. Jangan melukai hati orang lain. Sekarang ini akhir zaman Bapak Ibu sekalian, di medsos itu pemimpin-pemimpin dihina, dicaci maki, dihujat, direndahkan, itu tidak boleh. Tidak boleh dalam ajaran agama apapun, apalagi dalam ajaran Islam. Apalagi itu pemimpin nggak boleh dijelek-jelekan. Kalau ada yang tidak setuju datang. Kami mohon maaf ya, kami memberi, tadi saya lapor ke Prof. Edi, kami meminta kepada para alumni pesantren kami di posisi pejabat apapun, karena banyak yang jadi dirjen di Jakarta. Mas Kang, jangan sekali-kali kalau memang kalian bapak-bapak ibu-ibu ini tidak setuju dengan kebijakan, jangan dihina pemimpin itu, jangan direndahkan, datangi aja. Ini konsepnya. Ya, ini konsep bagusnya dari kita. Kalau itu bagus, silakan. Nggak boleh, itu melanggar hukum Islam, melanggar hukum positif Indonesia, termasuk kebencian, ujaran kebencian. Nah, mudah-mudahan dalam Syawal ini kita tingkatkan kualitas hidup kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.